wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kita, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang motivasi. Oke, sebelum kita lanjut untuk pembahasan materi kita, terlebih dahulu saya akan mengabsen kehadirannya ya. Dela, Amelia, Ramdan, Suci Nur Juniarti. Pertama si Anggra. Di sini kalian coba silahkan deskripsikan menurut pemahaman kalian motivasi itu apa? Siapa? Angkat tangan dulu. Silakan. Namanya? Dorongan. Oke, yang lain? Silakan. Apa? Ada sebelah sini. Silakan yang jawab. Silakan, namanya siapa? Apa itu motivasi? Alasan untuk memulai sesuatu. Alasan untuk memulai sesuatu. Berarti kalau kita mau melakukan sesuatu ada alasannya ya? Gitu? Iya. Kalau tidak ada alasan berarti kita tidak punya motivasi. Terus siapa lagi? Ada? Silakan. Dorongan adalah sesuatu hal yang menyebabkan orang tersebut ingin melakukan sesuatu atau Maka tindakan kita. Jadi kalau kita mau bertindak, kalau tidak ada motivasi, itu kebanyakan apa yang kita lakukan tidak jalan atau tidak maksimal. Nah, maka dari itu dalam setiap kehidupan kita, apapun yang kita lakukan pasti di situ ada motif. Kan motivasi itu kita sambil kata motif. Motif itu apa sih yang membuat orang itu untuk melakukan sesuatu? Ada beberapa garis waktu evolusi teori motivasi. Pertama, di era filosofi kuno, pada zamannya eranya Socrates, Plato dan lain-lain. Di situ disebutkan bahwa motivasi itu merupakan tripartit. Tripartit. Artinya apa? Bahwa motivasi itu adalah hasrat, emosi, dan pasif yang mendorong seseorang itu untuk melakukan sesuatu. Nah, misalnya gimana? Kalau dari segi hasrat, ada yang bisa ngasih contoh nggak? Silakan. Oh, karena ada hadiahnya maka timbullah motivasi untuk melakukan. Kemudian berkembang kepada era mekanistik, insting biologis dan prevention teori. Nah, ini tadi yang saya jelaskan bahwa ada insting biologis. Jadi pada waktu itu orang itu menganggap seorang itu akan melakukan sesuatu yang memotivasi orang itu karena ada faktor biologisnya tadi. Misalnya kalau orang lapar maka orang akan kemudian ke era behavioristik. Nah, ini kemarin kita mungkin sudah banyak mempelajari tentang teori behaviorisme atau behavioristik dalam satu pelajaran. Ada dua di sana. Kalau dalam segi motivasi itu ada namanya reward and punishment. Reward itu apa? Hadiah. Terus punishment itu? Hukuman. Nah, lalu saya ingin bertanya, apa kaitan antara hukuman dan hadiah dalam motivasi? Silakan. Apa hubungan? Oke, benar sekali. Jadi motivasi yang berkaitan dengan hukuman dan hadiah itu biasanya orang itu akan termotivasi melakukan sesuatu karena melihat akan ada hadiahnya. Nah, nanti kalau haji dapat sepeda atau sebaliknya orang itu mau belajar, mau semangat belajar atau motivasi belajar tinggi karena takut jangan dapat hukuman. Jadi nanti kalau dia tidak bisa menjawab pertanyaan disuruh korban jendela.
Akhirnya apa? Jawab saja. Cuma kekurangannya apa di sini? Biasanya kalau motivasinya karena sesuatu hal, apakah itu karena hadiah atau karena hukuman, itu biasanya sifatnya sebentar. Kemudian era kognitif. Nah, masa kini fokus pada aktualisasi diri dan otonomi psikologi. Saya akan next ke slide berikutnya. Di sini ada perkembangannya, di antaranya yang sering kita gunakan adalah teori hierarki Abraham Maslow. Teori hierarki Abraham Maslow. Itu ada berapa tingkatan tuh? 5. Ada 5. Apa kata di awal? Seseorang yang ada motivasi ketika atas sebelum Oke. Jadi orang tak akan sampai pada tingkat motivasi atas kalau tingkat yang bawahnya itu belum ke. Oke. Kita coba gali dulu. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis atau psikologikal atau dalam diterjemahkan fisiologis, yaitu kebutuhan akan kebutuhan dasar akan bertahan hidup. Contohnya apa? Makan, minum. Yang kalau ini sudah terpenuhi, kalau makan kenyang, kebutuhan fisik lainnya aman, baru masuk ke tingkat kedua, yaitu safety atau keamanan. Nah, ini keamanan ini orang sudah mikir nih, waduh saya kalau makan terus, tapi kalau tidurnya sembarangan bisa dimakan harimau. Nah, udah mikir tuh, berarti saya butuh tempat yang tempat tinggal. Lalu orang dari ke rumah nih, nah mungkin kalau zaman dulu kan orang cari rumah, nah tetap itu berlindung, dia tetap aman. Nah, kemudian kalau keamanannya ini sudah terpenuhi, baru masuk ke tahap kedua, yaitu sosial. Yang ini isinya apa? Rasa memiliki dan kasih. Nah, jadi kalau orang udah aman, udah kita fisiknya terpenuhi, barulah orang itu bisa mikir ya, aduh, ada tak yang sayang sama saya gitu. Nah, barulah orang mikir itu. Kalau anda coba bayangkan ini udah nggak kalau apa gitu kan, tidur di mana nggak jelas, kalau di mana ada orang mikir aduh nggak ada sayang sama saya, baru mikir itu. Jadi teorinya itu bertingkat. Jadi yang luar dulu bagaimana? Jadi sosial itu rasa memiliki. Jadi kebutuhan akan cinta, kebutuhan akan kasih sayang itu baru akan muncul kalau dia sudah pada tahap ketiga. Ada salah satu yang motivasi lain, yaitu ada dari Ryan dan Jesse. Ya. Nah, di sini dia membagi motivasi itu setidaknya ada dua. Ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Ekstrinsik. Oke. Motivasi intrinsik itu apa? Motivasi dari dalam. Kalau ekstrinsik dari luar. Contohnya itu motivasi apa? Ekstrinsik, karena motivasinya adalah nilai. Ada yang mau ditanyakan? Kita akan membagi 5 kelompok. Oke, kita akan membagi 5 kelompok. Silakan dibagi dengan cepat ya. Itu dari yang kelompok dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Posisi, silakan untuk posisi yang bagus. Di sini kelompok 1, di situ kelompok 2, di situ kelompok 3, di sana, di sini kelompok 4, di tengah kelompok 5. Oke, silakan dipisahkan ke kelompok. Oke, itu sudah dibagi ke kelompok dan berada dalam kelompok masing-masing. Oke. Jadi kita akan menjawab persoalan dalam hal motivasi. Di sini saya punya 5 masalah motivasi. Oke, untuk kelompok 1 ini membahas tentang kehilangan makna belajar. Jadi orang yang kehilangan makna belajar, orang yang bertanya atau orang yang berpikir buat apa saya belajar. Nah, jadi tugas kalian apa? Tugas kalian itu
menganalisis masalah tersebut, dampaknya apa bagi siswa, dan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Fokus kepada judul permasalahan kalian, yaitu kehilangan makna belajar atau buat apa saya belajar. Yang dia punya motivasi yang apa itu belajar. Nah ini. Kemudian kelompok 2, rasa takut gagal yang berlebihan, fear of failure. Mana kelompok 2? Jadi masalah motivasi. Jadi di sini adalah orang itu atau siswa itu terlalu takut untuk gagal, karena nanti kalau dia coba dia gagal, akhirnya dia takut tidak berhasil, takut malu dan sebagainya. Dan akhirnya dia tidak mau mencoba sesuatu karena rasa takut gagal yang berlebihan. Burnout akademik karena beban berlebih. Maksudnya paham? Jadi burnout akademik itu orang yang malas tidak mau melakukan sesuatu karena merasa kebanyakan tugas. Lingkungan kelas dan pertemanan yang tidak bisa mengobatan. Nah, misalnya gini, ada satu permasalahan di sekolah itu lingkungannya tidak kondusif, teman sering mengganggu lah, kemudian sering bullying lah. Kalau dia pembelajaran yang menonton dan tidak menarik, nah ini ada dapat menarik. Jadi bahwa faktor dulu adalah faktor yang menentukan juga untuk seorang siswa itu mau bisa belajar sendiri. Jadi kalau dulu kalau belajar cara mengajar atau malah ajar belajar itu kan membuat orang siswa itu jadi tidak tahu cara belajar. Nah, dampaknya apa kalau dulu belajarnya monoton dan solusinya bagaimana? Dari kelompok. Oke, silakan. Berikan solusinya bagaimana cara menyelesaikan kelompok sudah jadinya sudah sudah selesai semua ya. Kalau gitu kita akan coba mempresentasikan. Jadi di sini kan ada kelompok-kelompok nih. Nah, satu kelompok yang mempresentasikan, jadi satu kelompok yang akan membahas. Nah, jadi kedua. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan hasil diskusi kami barusan tentang kehilangan makna belajar. Kehilangan makna belajar itu adalah kondisi ketika siswa tidak lagi melihat belajar sebagai kegiatan yang bermanfaat untuk dirinya. Solusi dari kehilangan makna belajar yaitu menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. Contohnya seperti yang kita pelajari itu hubungkan dengan kehidupan nyata. Kita tuh harus menurut pendapat kelompok kami setuju dengan yang dijelaskan oleh kelompok. Dan hasil diskusi kami tentang metode pembelajaran yang monoton dan tidak menarik. Pembelajaran yang monoton itu tidak? Tidak. Yaitu metode yang digunakan secara berulang-ulang tanpa variasi. Dampak tersebut yaitu membuat jadwal belajar yang teratur, menentukan prioritas tugas, mengatur waktu dan istirahat, menghindari menunda pekerjaan, dan meminta bantuan atau berdiskusi. Nah, dari sini kami dapat mendapatkan dari dua POV atau point of view, dari point of view guru sama point of view sebagai yang merasakan gitu. Jadi dampak dari point of view guru, menurunnya motivasi belajar, kelas sulit dikendalikan, prestasi akademik menurun, munculnya konflik antar siswa, guru sulit mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ada juga Tadi dari kelompok 2 akan membahas hasil diskusi kelompok kami dengan judul rasa takut gagal dan berlebihan. Kelompok itu adalah rasa takut yang identik dengan berlebihan terhadap kemungkinan gagal, sehingga seseorang itu menghindari untuk mencoba hal baru. Jadi cara solusi untuk mengatasi hal tersebut yaitu pertama dengan mengubah pandangan tentang kegagalan. Kita tuh memberi pandangan kepada siswa bahwa kegagalan itu bukanlah akhir dari segalanya, mereka adalah proses untuk maju. Kami dari kelompok 3 setuju dengan apa yang ditanggapi oleh kelompok 2 karena
betul apa yang mereka bilang, kegagalan itu bukanlah akhir dari segalanya, karena itu kan proses belajar. Jadi kita tuh bisa memilih jalan lain. Oke. Nah, sebelum kita akhiri ini, silakan salah satu dari perwakilan kalian semua untuk memberikan kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu komunikasi belajar adalah suatu dorongan baik dorongan internal ataupun eksternal untuk menggunakan cara untuk belajar secara aktif, terarah, dan berkelanjutan untuk mendapatkan keinginan tertentu. Jadi motivasi belajar itu ada dua jenis. Yang pertama ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Kalau intrinsik itu motivasi belajar bagi dalam diri sendiri, contohnya seperti ingin tahu. Yang ekstrinsik itu dan luar, contohnya kayak pengen nilai, pengen diuji atau hukuman. Bagian paling kurang menyenangkan, bagian kurang menyenangkan sama paling menyenangkan kan? Bagian yang paling menyenangkan itu menurut saya tadi yang Pak Bapak menjelaskan, karena mudah dipahami dan dapat dipahami. Nah, bagian yang kurang menyenangkan itu pas saya menjelaskan karena grogi, Pak. Dan Permandi di depan aja. Siapa? Tidak kamu. Bagian Oke. Jadi ini kesimpulan terakhir saya yang paling bawah bahwa motivasi adalah apa yang membuatmu memulai, dan kebiasaan adalah apa yang membuatmu berhenti. Jadi motivasi harus menjadikan kita membiasakan kita untuk melakukan sesuatu. Kalau kita sudah biasa melakukan sesuatu, kita pasti akan jalan. Tapi kalau motivasinya itu muncul hanya sekedar sewaktu-waktu saja, kalau dulu mungkin menggunakan anak-anak saya, itu anak-anak saya. Jadi dia capek sesaat aja, ketika udah selesai udah gitu kan, motivasinya bukan. Jadi untuk meningkatkan motivasi itu jadikan kebiasaan. Kalau kita sudah biasa, tidak konsisten, insya Allah apa yang ingin kita capai bisa didapatkan secara maksimal. Oke, demikian dari saya untuk materi kita pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.